Bapak Ibu sekalian, begitu banyak testimoni yang tadi disampaikan, ya. Dan saya ingin menyampaikan nanti suatu paparan sederhana buat Anda semua yang mencoba merubah paradigma nanti cara pandang Anda, ya, agar kedepannya itu semua yakin, berani, dan tidak lagi salah dalam persepsi tentang sleeping. Ya, karena saya melihat tadi, walaupun sudah ada pengalaman, ya, sudah belajar, tapi sedikit masih belum pas. Jadi harus ada yang harus kita luruskan dulu, ya, tentang persepsi sleeping kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, sleeping, nah ini nggak usah kita tukarin lagi, ya, karena di grup udah sering, ya. Ada yang belum pernah lihat ini? Sudah sering. Kalau belum, nanti masuk grup kita share lagi, ya, supaya semua bisa lihat. Karena waktu kita singkat, saya akan percepat presentasi kita kembali. Baik, semua cerita dari ibu-ibu yang ke depan tadi, hampir semuanya mengarah ke satu hal ini, bahwa kebanyakan penyakit itu berasal dari usus kotor. Nah, itu yang harus kita luruskan dulu persepsinya, ya. Dan ini bukan hanya sekedar persepsi, ini adalah teori. Teori kemudian yang dibuktikan. Jadi ada teori dibuktikan, maka dia menjadi fakta. Nah, teori ini dimulai dari 2000 tahun yang lalu di Yunani. Jadi ilmu kedokteran berkembang ribuan tahun. Itu dasar teorinya adalah ini, bahwa semua penyakit 90% itu berasal dari usus yang kotor. Ya, secara sunnah pun sama, Bapak dan Ibu. Rasul mengajarkan apa? Penyakit bersumber dari perut. Betul nggak dari perut? Sama. Kedokteran modern itu tadi video sebelumnya menggambarkan sama, diuji. 100 orang yang sakit tulang, nyeri sendi, osteoporosis, ya, semua yang rematik, ya, itu diuji 100 orang. Lalu dicari tahu sebenarnya ada masalah apa sih? Kenapa orang ini bisa sakit tulang? Apa problemnya? Lalu diteliti 100 orang ini ketahuan. Ternyata mereka hanya masalahnya ususnya kotor. Bayangkan 100 orang sakit sendi, ya, nyeri tulang. Ternyata 90% setelah diteliti itu masalahnya usus kotor. Berarti ada 10 orang yang bukan usus kotor. 10 orang itu kemungkinan cedera, pernah jatuh, ya, atau retak tulang. Jadi tidak ada hubungan dengan usus kotor. Tapi ternyata penyebab utamanya adalah usus. Lalu dipisahkan. Yang 90 itu dipisahkan. Apa yang dilakukan? Dibersihkan ususnya. Hanya itu aja, tidak dikasih obat. Dan hasilnya Bapak dan Ibu, 90 orang ini sembuh total. Jadi kalau dia nyeri sendi, jangan lagi minum sepertiga saset. Apalagi sepertiga saset seminggu, yang nggak ngefek. Kalau ada yang sembuh, minumnya 5 saset, supaya sehari 30 kali dia beli. Oke, nggak, maksud saya ingin memberikan satu persepsi pada Anda. Anda jangan berpikir ini obat, ini makanan. Semakin banyak Anda minum, ya efeknya semakin cepat penyembuhan. Tapi ya nggak usah 10 juga, 20 maksud saya. Ya 1, 2, 3 itu masih bisa ditolerir. Beberapa teman-teman kita yang kanker yang udah parah, ya akhirnya mereka minumnya 3. Bayangkan udah di tangan aja nggak bisa digerakkan. Dan akhirnya bisa beraktivitas kembali. Tapi minumnya nggak bisa 1 saset. Tapi saya BAB, ya kalau nggak BAB ya udah nggak usah sembuh aja sekalian. Karena BAB itu udah pasti terjadi karena perut Anda itu sangat kotor intinya. Jadi jangan takut. Jadi kalau Anda ngomongin ke calon konsumen Anda, teman Anda, kalau yang BAB ya jangan takut, ikhlaskan aja. Nah, BAB juga ditangisin, diapain lagi? Biarin aja, karena yang keluar itu adalah bukan hanya kotoran, racun, toksin, kotoran yang belum bertahunan. Kira saya jelaskan secara ringkas, ya. Saya ingin memberikan persepsi itu dulu. Jadi sumber penyakit itu dari apa? Saya akan perlihatkan pada Anda, Bapak dan Ibu, kenapa bisa seperti itu, ya. Oke, Mas Aan, bisa ambil spidol yang baru saya beli, ada di bawah, ya. Ambil aja beberapa orang. Baik. Nah, jadi bukan suatu hal yang aneh, ya, atau suatu yang lucu jika ibu-ibu dan bapak mulai ngomong hari ini, ya nih sendi mulai nyeri, ya karena usia udah 40 ke atas, ya bahkan banyak di sini kayaknya usianya udah 50, 60, ya.
Udah otomatis wajar, maklum lah, udah tua, ya kan biasanya begitu, betul? Ya maklum udah tua, ya jadi artinya kalau udah tua ya siap-siap aja, nyeri sendi, sakit pinggang, susah BAB, karena itu udah dipersepsikan. Jadi kita ini udah diformat nih, kalau udah tua ya siap-siap aja, ya pasti nanti enggak begitu juga Bapak dan Ibu. Jadi jangan Anda itu berpikir nanti udah tua ya udah sakit nih. Jangan. Kalau bisa kita usia 100 tahun pun jalan tetap gagah gitu loh. Nah gimana caranya? Kita jaga kesehatan kita. Kita ngerti tentang konsep sehat. Ya, karena tidak akan diturunkan penyakit itu Bapak dan Ibu. Kalau tidak juga diturunkan, nah kita harus percaya itu gitu loh. Ya. Oke, jadi kalau udah mulai usia jangan lagi ngomong maklum. Ya, itu namanya artinya kita nggak usaha. Ya, tidak mau untuk sembuh. Nah, itu masalahnya. Kenapa ini terjadi ketika kita bertambah usia yang dulunya kita sehat, tiba-tiba bertambah usia kita mulai merasakan sakit? Jawabannya adalah karena banyaknya makanan hari ini yang mengandung 3 unsur utama. Minyak, tepung-tepungan, gula. Nah, ini yang jadi masalah kita. Ada nggak ini di setiap hari di menu kita? Ada. Dari pagi sampai malam ada nggak? Sering nggak? Kebanyakan ini nggak? Ya udah, jelas deh ya. Udah begitu, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, makanan-makanan ini akan mengotori dinding usus kita. Itu yang pertama, ya. Dinding usus itu, ya, usus ini ada 2 bagian. Contoh ya, Ibu panggilannya siapa? Ibu Cindy ini ususnya aja nih ada sekitar 9 sampai 10 meter. Coba bayangkan, 10 meter kan dari sini sampai ke belakang sono. Ternyata panjang. Ususnya panjang. Usus itu dibagi dengan 2 jenis. Pertama usus kecil, usus besar. Nah, ini usus kecil, kalau kita gede ini seperti ini. Nah, di dindingnya ini ada yang kayak tonjolan kayak jari-jari ini. Ini disebut fili-fili. Fungsinya apa? Menyerap nutrisi. 90% nutrisi diserap oleh fili-fili. Jadi itu diserap di usus. Kalau Bapak dan Ibu melihat seseorang yang mulai ini badannya kelihatan udah mulai kuyu, lemes, gampang nyebabnya kemungkinan fili-filinya sakit dan kotor. Seperti apa yang sakit dan kotor itu, Bapak dan Ibu? Fili-fili yang sakit dan kotor itu seperti ini. Ya, jadi bentuknya sudah bukan lagi pink, cantik kayak tadi, tapi udah berubah kayak gini. Nah ini Bapak dan Ibu, ini adalah bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit, yang memakan dinding usus dan fili-fili. Lalu fili-filinya menjadi rusak. Kalau fili-fili rusak, nggak bisa nyerap nutrisi lagi. Kita kalau nggak dapat nutrisi yang sehat, pasti sakit. Jadi kalau mulai rusak nutrisi kita, fili-filinya nutrisi nggak masuk lagi dengan baik, kita akan sakit. Ya, jadi kalau mau sehat, bersihkan fili-fili. Kapan kita bersihkan fili-fili kita? Setiap hari. Bukan minumnya sekali seminggu. Setiap hari Bapak dan Ibu. Semakin bersih, semakin bagus. Anda akan semakin sehat, semakin fit, semakin energi, semakin muda, semakin muda, semakin muda. Bayangin loh, 1 box bikin muda 10 tahun. Mantap. Nih kalau 5 box gimana? Hah? Jadi bayi lagi. Oke ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, yang pertama harus kita bersihkan adalah fili-fili. Ya, supaya nanti jangan khawatir lagi. Ada yang minum takut-takut. Ya. Yang berikutnya usus besar. Jadi usus kecil tadi itu separuh, kurang lebih 4 sampai 5 meter atau 6 meter. Ya, usus besar juga sama. Cuma kalau usus besar, ya, ini bentuknya berlekuk-lekuk. Ya, kan kalau kita lihat di usus ayam atau sapi kan kayak gini nih, Bapak dan Ibu, bener nggak? Ya. Nah, ya kan? Nah, yang ditemukan itu namanya usus besar. Fungsinya apa? Nyimpan. Nah, kalau buang masih mending. Nyimpan. Jadi kotoran kita tuh disimpan situ 1 kilo, 2 kilo, disimpan di situ.
bahkan 3 kiloan. Perutnya buncit, belum tentu gemuk, isinya kotoran. Dan kotoran ini Bapak dan Ibu ini di permukaan ini nempel ini, ya, nempel mengerak dan mengeras kristal. Jadi kalau ada nanti itu, kalau ada teliti sebenarnya kalau minum selipit, itu akan ada juga yang keluar kayak pita panjang, bahkan bisa ditarik. Lalu Anda sorot pakai kayu pun nggak hancur. Itu kerak yang ada di dinding usus. Nah, seperti itu yang disimpan di perut Bapak dan Ibu, gimana kita nggak sakit? Dan ini selalu disedot oleh dinding usus, disedot terus panjang hari. Saya berikan ilustrasi ya supaya paham, supaya benar tiap hari itu berani dan selalu minum selipit. Ini contoh usus besar, apalagi ini udah dekat anus. Ini saya gambarkan contohnya. Ini ada kotoran segede ini. Enggak segede ini juga, karena gambarnya segede ini, ya, segede jempol kaki misalnya. Di dalam usus, oke? Kalau ini nggak keluar 3 hari, apa yang terjadi? Tambah keras. Pertanyaan saya, kenapa keras? Kenapa keras? Kurang nutrisinya. Karena disedot oleh dinding. Apa nih yang disedot? Saripatinya. Saripati kotoran. Saripati kotoran ini masuk mana? Ke dinding usus, lalu dialirkan ke dalam aliran darah. Dia aliran darah diedarkan ke ginjal. Ginjalnya rusak, asam urat. Diedarkan ke kepala. Tapi kepala ini boleh mana obat? Diminum, hilang nyerinya, besok lagi. Ya gimana nggak sakit lagi? Ini masuk lagi tiap hari ke dalam darah deh. Mau Bapak dan Ibu darahnya isinya kerak kotoran. Kalau nggak minum selipit, terutama selipit. Karena selipit itu membersihkan darah dan aliran darah kita, membersihkan nutrisi dan membuat makanan yang kita makan itu terserap sempurna. Kenapa? Ingat tadi usus halus, ada apa tadi usus halus? Fili untuk menyerap makanan. Jika fili Anda nggak bersih, ininya nggak bersih, Anda makan ikan. Wah, saya gambarin ikan, tapi saya nggak terlalu pintar nih. Iya kan? Kayak gini kan ikan kan? Ikan cuma lewat doang, nggak keserap. Kenapa? Karena fili-filinya kotor. Bisa paham? Minum obat, dulu saya minum obat tuh, begitu minum sembuh. Sekarang udah dua kali minum, nggak ada efek. Kenapa nggak efek? Karena obatnya cuma Kenapa nggak terserap? Karena fili-filinya kotor. Tepuk tangan dulu anak-anak. Sudah paham? Wah, ini baru luar biasa. Karena banyak member leader udah 2 tahun ikut presentasi sini, nggak paham-paham juga. Tapi ini luar biasa. Maaf, kita nanti ada sesi itu tanya jawab. Tapi ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena baru 3 menit semuanya udah paham. Nah, tepuk tangan dulu pada semua. Nanti kita ada sesi akhir ya untuk diskusi supaya karena waktu nggak ada. Kalau ada tinggal 10 menit, wah ini 10 menit biasa harus percepat lagi putaran ini videonya, kasetnya. Nah, kalau begitu ya kita akhirnya bisa menduga kalau ada ketemu orang, waduh saya sakit kepalanya nggak sembuh-sembuh, nyut-nyutan terus nih, kita bisa menduga orang ini ususnya kotor. Nah, itu yang pertama kita duga dulu. Kalau kita ketemu orang pun, saya bawanya lelah, terus nggak ada tenaga nih. Wah, jangan-jangan ususnya kotor. Kalau ada orang yang saya kulitnya nih gatal-gatal mulu nih, udah lu ususnya kotor, gampang bersihin aja sembuh. Ya, gimana kalau dia alergi mata sembang, suasana hati yang tidak nyaman, kemudian perut kembung, nyeri sendi, katakan aja ususnya kotor, bersihkan. Kalau usus kotor bersihkan, BAP-nya 5 kali gimana?
Ikhlaskan. Namanya aja ususnya kok. Udah tahu ususnya kotor, diambil 5 kali marah. Saya nggak mau. Balikin. Ya siapa yang bisa balikin? Kalau ada yang protes, bilang aja ikhlaskan. Masa diambil mau dibalikin lagi? Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itu untuk prolog ya, untuk persepsi yang harus kita luruskan. Kalau kita ingin sehat, maka yang pertama harus kita lakukan adalah membersihkan usus. Itu yang pertama ya. Oke, untuk menjawab lebih lengkap, kenapa tadi ibu-ibu berkesaksian ya, setelah minum sedikit itu, walaupun hanya setengah saset, ada yang 1 saset 3 hari kemudian minum lagi, tapi kok tetap ada efek. Apalagi yang minumnya malam 1, pagi 1. Wah, udah dipastikan seminggu selesai. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya prosesnya begini. Kalau Anda minum sepertiga saset, efeknya cuma 3 bulan baru ketemu hasil yang lumayan. Kalau misalnya setengah saset, ya mungkin 2 minggu. Kalau 1 saset mungkin seminggu. Kalau 3 saset mungkin 1 hari. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi tergantung kita mau cepat atau lambat. Nah, kalau bisa cepat ngapain lambat-lambat? Ya. Oke. Nah, untuk sampai ke situ, Bapak Ibu saya akan perlihatkan komposisi dan cara kerja dari selintir. Karena ini yang paling penting. Nah, untuk itu saya menyarankan kepada Anda semua untuk punya buku panduan. Bapak dan Ibu yang di ruang ini sudah punya buku panduannya, coba angkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sudah separuh. Ya, kalau Anda tidak punya buku ini, Anda akan susah sekali untuk bisa. Nanti ada di counter pengingatnya. Dan ini mutlak Anda bisa pahami. Jadi ketika nanti ketemu orang-orang, tinggal buka bukunya. Saya tadi jelasin usus yang kotor, Anda lihatin, nih usus yang kotornya. Bersihnya seperti ini, fili-filinya seperti ini. Kalau Anda itu ada, itu akan sangat mudah untuk closing. Ya, kemudian untuk jaringan Anda harus selalu bawa buku itu dan seolah-olah itu tanpa sengaja. Jangan sampai ada leader nih nggak punya itu ya, kacau leadernya. Jaringan Anda kunci berkembang tidak. Kalau Anda punya buku itu di depan member Anda, itu pura-pura buka, pura-pura ngomong itu pura-pura buka. Nah ini, pasti dia akan nanya apa? Dapatnya di mana nih? Belinya di mana? Nah kalau Anda punya nggak punya, ya sudah kiamat. Dan memalukan kalau menurut saya. Kalau tidak punya dengan harga segitu, berapa harganya? 1 set nanti. Ini dari pertama udah harus Anda punya, karena itu sangat praktis Anda pakai kemana-mana. Anda nggak usah buka slide. Kalau buka HP PDF susah. Ini tolong PDF-nya, saya tahu. Buka PDF aja, nggak ada yang pernah berhasil presentasi. Kan susah. Nah ini buku 3 buka aja selesai. Anda tinggal ngomong lihatin selesai. Dan saya nggak mau lihat lagi ada leader yang tidak punya ini dan tidak bisa memberikan duplikasi. Betul. Tapi kalau yang baru datang nggak apa-apa. Ini supaya. Tapi kalau Anda ngajak orang, Anda juga harus punya. Karena Anda harus mengajarkan itu ke mereka. Oke. Nah, apa yang saya sampaikan itu adalah yang dari buku itu. Ya, apa yang saya sampaikan ini itu yang dari buku itu. Sehingga Anda ikut acara ini, keluar Anda udah bisa seperti saya. Karena sudah ada panduannya. Kalau tidak ya sudah seperti angin lalu. Kenapa? Ini dari buku yang betul nggak Pak Ketua? Ada yang udah 2 tahun, 2 tahun ikut kayak gini. Nggak tahu apa-apa. Ngambang karena keluar udah selesai lagi hilang. Tapi kalau Anda punya bukunya di rumah, paling nggak Anda bisa baca dan bilang. Dan kalau ketemu orang Anda bisa jelasin, lihatin bukunya. Ya. Dan yang paling penting bukan untuk Anda, tetapi untuk duplikasi. Semua jaringan Anda, bayangkan Anda punya 100 orang. Kalau 100-nya punya buku ini, jaringan Anda akan berkembang dengan sangat-sangat besar. Tepuk tangan dulu, Tuhan semua. Baik, tapi yang saya tahu itu jumlahnya juga terbatas nih. Kalau nggak salah kemarin diumumkan admin itu 30 set yang pertama. Nah, jadi tinggal berapa saya juga nggak tahu. Nanti Anda yang hari ini ada nggak kira-kira duitnya 25.000? Segera ambil, ya sebelum itu menunggu lagi
lama lagi untuk cetak barunya. Ya, oke, baik. Bapak dan Ibu, misalnya untuk detox dengan garansi diri. Ibu-ibu tadi udah benar tuh istilahnya detox. Ya, saya nggak sengaja dengerin detox. Tapi ngerti nggak apa yang disebut dengan detox? Detox itu berasal dari kata toksin. Toksin apa? Racun. D bahasa Inggrisnya lawan anti. Detox artinya menguras suatu proses tubuh, menguras atau membuang racun-racun dalam tubuh yang penyebab penyakit. Itu namanya detoksifikasi. Disingkat dengan kata, jangan sampai nggak tahu. Nanti ada yang nanya, Bu, detox apa? Ya pokoknya detox ya detox. Itu loh, yang BAB itu loh. Ya, oh BAB, masa BAB detox? Iya pokoknya detox lah. Ya, detox itu artinya membuang proses tubuh, membuang racun-racun penyebab penyakit. Ya, itu detox. Ya, oke. Supaya tahu semua ya Bapak dan Ibu. Garline, ada yang tahu nggak? Nah, nggak tahu. Nanti orang mau garline, apa kan? Ngomong yang udah garline aja lah, pusing. Malah ngomongnya buat line, susah amat sih. Garline. Garline artinya garis penjaga. Ada batasan untuk Anda yang bergabung di bisnis ini. Apa batasannya? Batas jaga kesehatan Anda. Jaga tubuh Anda, jaga dompet Anda. Banyak yang harus kita jaga. Etika. Ini bayangin ada akun-akun ngomong, hati-hati Pak, ini Pak bahaya loh. Itu namanya akun kurang ajar. Enggak ada, tapi kan nggak ada ya. Ada nggak? Kenapa? Karena dasarnya nggak ada. Dasarnya nggak ada. Karena dasarnya itu harus ada. Kalau Anda mau ngomong itu, apa dasar ilmiahnya? Apa dasarnya? Dia bilang, Ustadz saya ngomong. Kacau. Ya, oke. Jadi guideline adalah garis pembatas. Selimpit apa artinya? Saya tahu semua. Kan hari ini kan masih banyak yang nggak tahu nih. Selimpit apa artinya? Selimpit itu tubuhnya ideal. Ya, ideal. Fit apa artinya? Kondisi yang paling prima untuk manusia. Ya, paling energik, paling kulitnya cerah, hatinya, suasana hatinya riang, dompetnya tebal, itu namanya fit. Oke, nah ini yang disebut dengan slim. Jadi supaya tahu semua. Fiber, apa arti fiber? Serat. Kalau di sini yang disebut serat ini adalah serat makanan, ya, supaya tahu maksud dari kalimat-kalimat ini, ya. Jadi di lapangan nanti nggak ada lagi persoalan ya kalau yang nanya. Baik. Kita itu aman, makanya nggak usah takut lagi. Kenapa? Semua sertifikasinya udah lengkap. Ada dari BPOM. Kalau udah ngomong obat, makanan, udah pasti yang dibutuhkan yang pertama adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ada. Makanya Anda beli aja bukunya, lihat ini sertifikat ada di situ. Jadi nggak usah ngomong lagi, lihat nih sertifikatnya ada. Apalagi ada sertifikasi halal. Jadi nggak usah khawatir kandungan untuk yang muslim. Ada sertifikasi HACCP-nya. Nggak usah khawatir lagi. Apakah di dalamnya ada kandungan zat-zat berbahaya atau zat-zat kimia atau obat-obatan kimia? Nggak ada, Bapak dan Ibu. Karena digaransi, karena ada sertifikasinya. Ya, jadi jangan takut lagi. Takut saya minum nanti efeknya ke liver. Ini nggak mengandung zat-zat kimia. Isinya apa? Dari tanaman semua, sayur buah, lemon, asam belunggur. Jadi ini aman, ya. Jadi jangan lagi macam-macam mikir. Nanti kalau minum ini nanti efeknya begini, ya. Nggak ada lagi urusannya karena dia tidak mengandung zat-zat kimia. Efeknya apa? Ya Anda sembuh kalau Anda sabar. Kalau Anda tahu konsepnya Anda sembuh, itu efeknya. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kita belum menemukan orang yang komplain kalau dia terusin minum. Yang komplain itu adalah dia minum 1-2 kali berhenti. Tapi siapa yang terus minum sampai selesai, 1 paket 4 box atau 8 box, insya Allah itu akan tampil menjadi orang yang lebih muda, fit, sehat, sembuh dari berbagai penyakit. Ya. Oke, jadi sertifikasinya ada semua, termasuk ISO untuk standar kualitas mutu, ya, dan cara produksi dari pabrik yang baik dan asosiasi penjualan langsung Indonesia. Oke, untuk komposisi. Nah ini Anda harus tahu.
semua orang slim fit itu wajib paham dengan namanya Psyllium Husk. Ada yang ngomong, Pak, saya di luar juga minum Psyllium Husk. Ya sudah, Anda minum aja. Iya Pak, tapi saya udah minumnya 2 tahun, nggak ngefek-ngefek juga. Ya jangan cerita ke saya. Kalau Anda udah minum 2 tahun, nggak ngefeknya, jangan cerita. Sekarang Anda minum aja ini. Rata-rata baru minum 1-2 saset, balik lagi. Apa kalimat yang pertama? Tahu nggak kalimat yang pertamanya? Luar biasa. Tepuk tangan dong, itu yang luar biasa. Saya belum pernah menemukan, udah nyoba macam-macam, lalu nyoba nggak punya datang ini. Enggak luar biasa, belum ada. Omongan biasanya luar biasa. Makanya selalu kita, apa kabar? Luar biasa. Makanya jawabannya itu. Karena memang ya hampir semuanya luar biasa. Nah, kenapa? Karena ada satu serat ini yang luar biasa ini, tapi kalau dia berdiri sendiri ternyata juga belum efek. Makanya saya juga minum di luar yang ada kandungan ini, belum tentu juga hasilnya sama. Karena ibarat Anda tadi makan apa tadi di bawah? Lauknya apa tadi? Ayam gulai. Kalau yang masaknya bukan khusus sih belum tentu sama rasanya, betul? Jadi enaknya? Nah, kalau masaknya bijak belum tentu sama. Kenapa? Padahal bahannya sama. Jadi yang menentukan nanti adalah komposisi persen-persennya juga menentukan. Yang satu bikin gulai ayam garamnya 2 kilo, ya nggak enak. Atau cabenya cuma 1, ya nggak berasa. Jadi bukan berarti ada komposisinya lalu akan hasilnya sama. Nah itu namanya formulasi. Kita nggak usah ngurusin itu. Makanya biasanya saya nggak mau berdebat. Pak, ini saya juga punya, ya udah minum aja sampai puas. Ya, tapi saya udah puas minumnya nggak ngefek. Iya kalau kalian juga ngomong gitu, minum aja selesai. Selesai. Iya kan? Dia ngomong ini udah lama Pak. Ya udah nggak usah diomongin. Ya, karena mungkin komposisinya perpaduannya itu membuat efeknya berbeda. Ya, oke. Jadi Psyllium Husk ini apa? Psyllium Husk ini adalah yang merontokkan apa tadi itu kerak-kerak yang ada di usus halus dan usus besar. Jadi kalau Anda minum Slim Fit, ya, di hari pertama, mulusnya sakit nih, meriang, demam. Itu kemungkinan banyak. Salah satunya kemungkinan gerakan peristaltik usus Anda sudah lambat selama ini. Begitu kena Slim Fit, yang tadi remasnya pelan, lama. Bayangin tuh berapa meter panjangnya? 10 meter. Kalau gerakannya begini lambat satu remasan, nggak turun dikit kotorannya, turun dikit. 4 hari baru nyampe ke ujung. Minum Slim Fit, yang tadi begini pelan, cepat turun. 6 jam udah keluar. Betul? Ya gimana Anda nggak merasakan aneh? Jadi kalau merasa bolos sendiri, ya syukuri alhamdulillah. Berarti Anda lagi diaktifkan gerakan khususnya. Mana yang lebih bagus, aktif atau pasif? Ya aktif dong, berarti kita sehat. Jadi itu kalau Anda paham, makanya kalau ada yang ini kayak muriang nih, karena tubuh Anda lagi dibersihkan. Ibarat nih wajah lagi digosok-gosok yang udah hitam itu, ya kan, digosok pakai pasir. Ya gimana nggak berasa kayak apa? Nggak usah khawatir, itu proses pembuangan racun. Itu namanya helikrasis. Nah ini yang bekerja. Oke, jadi yang bekerja adalah Psyllium Husk. Dia bekerja merontokkan. Nah saya ingin mengingatkan Anda caranya supaya nanti Anda akan lebih tajam lagi untuk menjelaskan ke orang-orang. Kalau itu bahaya kan? Minum itu gimana kalau terus nanti khususnya? Cara kerjanya, dia mengembangkan kotoran itu seperti adonan kue. Tahu nggak adonan kue? Tepung, kasih gula, kasih mentega, lalu ditambah ragi. Dia mana? Mengembang. Jadi ketika dia mengembang, Anda akan merasakan, nih penuh nih rasanya nih. Siapa yang minum Slim Fit itu dia akan merasa perutnya begah penuh dan seakan-akan makan pun susah. Karena dia mengembang.
Tapi ketika dia mengembang, maka yang lengket di dinding usus tadi itu longgar. Nah ini contoh ya, ini nempel nih di dinding usus, dia udah mengkristal, lengket susah dilepas. Nah kalau ini kayak adonan kue, dia mengembang, akan mengembang, ini yang lengket itu jadi longgar. Karena longgar, gerakan tadi, usus tadi kan pelan, sekarang menjadi cepat. Akhirnya itu copot sendiri, keluar semua. Itu yang terjadi. Makanya BHB sampai berapa? Siapa tadi yang paling banyak dari? Saya. Berapa kali? Sehari 8-9 Nah, kali. dari mana itu asalnya? Itu dari simpanan yang bertahun-tahun itu tadi, yang melempur. Nah, akhirnya keluar semua. Kalau itu keluar, pasti kita berasa fresh. Nah, itu dia, ya, supaya jangan takut lagi untuk minum Slim-Fit. Itu yang pertama. Yang kedua, isinya ekstrak sayur dan buah-buahan. Setara saripatinya kesetaraan kurang lebih 1,5 kilogram. Nah, sekarang kita makan sayur sehari-hari pasti jarang. Buah-buahan jarang. Itu yang membuat kita sakit. Bapak dan Ibu, sebuah jurnal yang pernah saya baca, kalau orang itu rutin konsumsi 1,5 kilogram sayur organik, ingat ya, sayuran yang kita makan sekarang sayurannya gimana? Organik? Enggak. Buah-buah organik. Jika itu rutin, maka usia kita bisa 120 tahun tidak sakit-sakit, tetap awet muda. Mau nggak? Minumnya dari kecil. Itu makanan ibu. Tapi ya nggak apa-apa daripada nggak sama sekali biarin telat, ya kan? Nah inilah pentingnya kita konsumsi Slim-Fit untuk mencukupi kebutuhan buah dan sayur. Jadi kalau begitu yang minum Slim-Fit itu siapa sih sebenarnya? Yang harus minum? Setiap orang. Jangan nunggu sakit dulu baru minum Slim-Fit. Itu udah telat. Minum Slim-Fit ketika sehat. Terus siapa yang harus minum? Kita, anak, cucu, mertua, ibu, siapa lagi? Tetangga, siapa lagi? Teman tetangga. Pokoknya semuanya. Ayo kita berbagi agar semuanya sehat. Karena ini bukan hanya untuk orang sakit. Karena itulah saya selalu memberikan anak-anak saya rutin minum Slim-Fit. Mulai dari usia berapa? 5-6 tahun sudah bisa. Ya kasihnya dikit. Kayak ibu tadi, siapa tadi yang minum seperti dia? Nah, kayak gitu tuh bayi tuh, dosis bayi. Itu dosis bayi kan. Nah, jadi kalau usianya udah 5-6, karena sekarang ini ada juga anak-anak kecil yang udah susah diabetes. Nah, kalau dia yang ngasihnya dikit aja, misalnya ada 3 orang, anak cucu 3 orang misalnya, ya setengah saset rame-rame nih, kasih airnya agak encer, supaya minumnya kayak minum jus. Mau tambahin madu dikit, gula dikit, anak-anak juga nggak apa-apa, ya boleh asal mereka minum. Ya, jadi nggak usah banyak juga. Nanti anak usia 5 tahun dikasih 1 saset, nih, sepanjang jalan encer terus. Nah, repot juga kan? Oke. Ya, jadi itu perlu untuk mengganti tambahan buah dan sayur. Agar anaknya gimana? Sehat, wajahnya bersih, nggak kutilan, nggak kudisang, supaya dia energi. Masa mau anak kita lemes? Nah, kalau enggak, kasih mereka sedikit, walaupun dosisnya sedikit, dan sekali 3 hari atau sekali seminggu. Untuk anak-anak kecil nggak apa-apa. Misalnya kapan ngasihnya? Waktu libur, hari Sabtu misalnya. Ya, itu caranya. Tapi kalau orang tua ya harus setiap hari. Ya, walaupun setengah kalau yang udah sembuh. Ya, oke. Di samping ekstrak sayur dan buah, ada lemon yang dikenal. Ya, lemon ini kalau Bapak Ibu cari di pengobatan tradisional itu menyembuhkan berbagai penyakit. Untuk ginjal, untuk jantung, apa aja biasanya yang pakai lemon? Sakit mah bisa nggak? Bisa kan? Jadi semua penyakit itu bisa pakai lemon. Tapi kenapa kita tidak minum? Susah nyarinya, mahal. Kadang ada yang jual, kadang enggak. Belum lagi rasanya asam, nggak enak. Nah, sekarang kita bisa dapat manfaat lemon. Mau nggak Bapak dan Ibu minum lemon setiap hari? Tapi rasanya kayak jeruk manis. Itu ada di Slim-Fit. Ya, berarti Slim-Fit ini memang luar biasa. Ya, oke.
Apalagi ada inulin. Inulin ini apa? Inulin ini adalah makanan untuk bakteri baik. Di dalam usus kita ada 2 jenis bakteri, yang jahat dan baik. Yang jahat itu bikin kita diare, bikin kita sakit, demam, infeksi, GERD, MAH, gastritis, bisul di usus, bahkan kanker kolon atau kanker usus besar. Itu bakteri. Dan enzim kita terganggu. Itu bakteri jahat. Tapi hebatnya, bakteri jahat ini bisa dimatikan bakteri baik yang bernama lactobacillus. Dan Bapak dan Ibu nggak usah cari-cari bakteri ini kemana-mana. Bibirnya nggak usah cari kemana-mana, karena bibirnya sudah ada dalam ini makanannya, dan di dalamnya juga ada bibitnya. Luar biasa? Makanya setiap ada yang ketemu di jalan nanya, apa kabar? Jawabannya, misalnya ini saya ketemu Pak Ketum, dia bilang, gimana kabarnya Pak Ketum? Luar biasa. Karena memang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Karena memang komposisinya memang tidak biasa, ya. Luar. Terakhir, asam glugur. Nah, asam glugur itu banyak Bapak dan Ibu kasihnya. Poludur lemak. Ini merupakan bahan dasar kosmetik, banyak dipakai di kosmetik dan obat-obatan, terutama herbal. Ya, kosmetik berarti berhubungan dengan apa umumnya kosmetik? Kalau kita bicara kosmetik umumnya berhubungan dengan apa? Kulit. Makanya yang minum Slimpit kulitnya Glowing. tambah muda, bersih. Ketahuan siapa yang rutin dan nggak rutin. Yang rutin itu akan kelihatan dari aura muka, tangan, kaki. Yang lain lagi, kayaknya semua. Ya, itu akan berubah menjadi lebih halus, lebih mulus, awet muda. Nah, apalagi kalau udah rutin minumnya 3 tahun, 4 tahun. Wah, itu hasilnya luar biasa karena sudah rutin. Iya, itu luar biasa. Bagusnya, kulitnya itu bagus, lentur, dan glowing sekali. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jadi ini kan main-main. Karena itu, khusus ibu-ibu nih, khususnya ibu-ibu, kalau minum, jangan dihabisin semua. Sisain setengah sendok teh, tambahin air dikit, lalu dioles-oles ke wajah. Karena salah satu yang paling cepat menyerap itu adalah vitamin C. Lebih cepat nyerap dibandingkan diminum kulit. Nah, itu yang membuat efek nanti kulitnya makin nanti minggu depan berarti sasetnya udah berubah nih, ya. Sasetnya yang pakai masker seminggu, ya kan? 1 saset hadiahnya. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke, jadi dengan melihat komposisi ini, yang 3 komposisi ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan. 1, yang menyebabkan penyakit itu adalah usus atau dinding usus yang kotor, fili-fili yang sakit, serta kotoran yang lama tidak keluar. Betul? Itu makanya kita butuh sniffing. Ketika ada sniffing, dia dibuang, kotoran dibuang, fili-filinya bersih, akhirnya nutrisi bisa terserap dengan sempurna. Kemudian kotoran kotorannya hilang, maka tidak ada lagi racun yang masuk ke dalam aliran darah. Jadi 2 cara kerja dengan cleansing atau pembersih atau detox tadi. Ya, pertama membuat nutrisi terserap dengan baik, kedua menghilangkan racun-racun yang ada di usus besar. Oke, itu cara kerja yang pertama yang kita sebut dengan detox atau cleansing, membersihkan. Ya, oke. Nah, yang kedua balancing. Nah, ketika fili-filinya sudah bersih, maka Anda makan. Fili-fili itu adalah sesuatu yang diciptakan sangat luar biasa. Dia itu tidak diam, dia bergetar. Jumlahnya jutaan, dia bergetar. Ketika dia bergetar, maka dia akan memilih nutrisi yang baik. Yang baik diserap, yang nggak baik dibuang. Jadi yang nggak bagus itu bukan semua yang dia akan rusak. Tetapi kalau fili-fili Anda sakit, semua yang lewat disikat. Kalau begitu, segera sehatkan fili-fili. Dengan cara minum Slimpit supaya kulitnya bergetar terus dan sehat. Nah, itu yang paling penting kita tahu.
Ketika filin-filinnya bersih, berarti nutrisinya cukup. Filin itu tahu berapa jumlah seimbang yang harus diserap, dia tahu. Istilah ini disebut dengan balancing. Jadi terjadilah penyerapan nutrisi yang seimbang sesuai kebutuhan tubuh kita. Itu yang membuat kita semakin lama, yes, semakin energik, semakin sehat, semakin mudah mengalahkan usia kita sendiri. Karena Bapak dan Ibu, kita harus menolak untuk menjadi tua secara semangat. Jangan belum apa-apa, udah tua. Itu namanya udah siap-siap mau mati. Ya. Kalau kita bisa lebih sehat, kenapa harus kita memilih untuk cepat menjadi tua? Usia boleh 100 tahun. Contohnya saya. Kalian kita sudah 5 tahun. Coba lihat, kayak usia 40. Kenapa? Karena semangatnya. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Semangat kita jangan mau tua. Ini karena baru umurnya 50, udah menganggap dirinya tua. Sementara yang 80, 70, 80, 90 aja nggak anggap dirinya tua. Ya, karena semangat ini penting. Nah, semangat aja tidak juga cukup. Harus dibuktikan dengan tindakan. Ayo kita semangat dan kita sehatkan tubuh kita, Bapak dan Ibu. Oke. Ingat, dua cara tadi, cleansing, udah tahu caranya? Bersihkan, giling-giling, usus besar, ya, supaya nutrisinya bisa terserap, yaitu disebut dengan balancing atau seimbang. Yang ketiga, banyaknya zat-zat nutrisi dari sayur, ekstrak sayur, buah, dari lemon, dari asam gugur, dari kerja enzimatik yang disebabkan oleh adanya probiotik dan seterusnya tadi, membuat tubuh kita kaya dengan nutrisi dan antioksidan serta vitamin-vitamin. Efeknya apa? Ini akan merangsang tubuh meregenerasi sel-sel baru. Sel yang lemah dikuatkan, sel yang rusak diperbaiki, sel yang mati dihidupkan, ditumbuhkan kembali. Maka kita menjadi lebih muda, lebih sehat. Orang menjadi tua karena di tubuhnya banyak sel-sel yang tersisa yang tua-tua, yang sakit-sakit dan lemah. Tidak ada pengganti yang baru, ada sedikit yang pengganti baru. Sekarang ayo kita ganti baru semua sel kita, Bapak dan Ibu. Supaya apa? Kita menjadi lebih sehat dan lebih fit. Caranya? Minum Slim Fit. Lagi tepuk tangan untuk Slim Fit. Oke. Nah, itu dia luar biasanya cara kerja dari Slim Fit. Jadi nggak usah lagi nih Bapak dan Ibu, bukan saya melarang, enggak. Karena saya tahu nih di ruang ini, saking pengen cantiknya nih, suatu kelihatan cantik terus, minum kolagen, suntik vitamin. Bapak dan Ibu, tubuh kita ini bisa menghasilkan kolagen sendiri, nggak usah disuntik-suntik. Kalau ada suntik-suntik, maka tubuh akan menjadi pasif, dia nggak mau lagi menghasilkan kolagen. Ketika Anda berhenti, Anda akan menguap dan kulitnya akan aneh. Jadi lebih baik sehatkan tubuh. Kalau tubuhnya sehat, kolagennya produksi sendiri. Lebih cantik alami. Ini enggak yang lucu, mukanya putih, lehernya hitam. Kalau minum sedikit rata, mohon maaf nih sampai punggung juga mulus. Iya, jadi bukan hanya sebagian begitu loh Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena dia seluruh tubuh. Ya, itu luar biasanya Slim Fit, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya, banyak sekali manfaat Slim Fit ini. Jadi kalau kita bicara, kenapa orang sakit kanker? Apa yang menyebabkan kanker, Bapak dan Ibu? Bukan kanker kantong kering ya. Kalau kantong kering, ya karena nggak jalanin Slim Fit dengan benar. Gitu. Yes. Tapi maksud saya yang betul kanker yang penyakit apa? Karena penyebabnya itu berkurangnya Oke. Ya. Nutrisi. Sama apa sih namanya itu? radikal bebas. Nah, ya penyebab utamanya itu adalah radikal bebas atau racun. Itu mengganggu genetik atau mengganggu struktur sel itu sehingga berubah menjadi ganas. Yang harusnya satu membelah dua, ini satu membelah 100, nggak berhenti. Mengembang jadilah kanker. Itu penyebabnya radikal bebas yang pertama. Itu adalah racun. Nah, racun itu berasal dari udara, asap rokok, sebagainya. Tapi yang terbanyak sebenarnya adalah dari
Makanan kita. Usus yang kotor. Oh, Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu boleh kita uji orang yang kanker payudara stadium 3, 4. Kalau ada di antara teman Anda keluarga, kita tes, kasih selimut, pasti keluarnya hitam kayak begini, jilbabnya busri keluarnya. Oh, pupnya ya Pak? Iya, itu menandakan apa? Orang yang sakit kanker itu radikal bebasnya luar biasa banyak. Itu yang bikin dia sakit. Asam urat, tes kalau nggak percaya. Ini asam urat berapa? 13. Minum selimut pasti kayak baju Pak Betul. Oke? Bisa paham? Paham. Begitu pentingnya kita membersihkan. Ayo kita mulai cerita ke seluruh dunia Bapak dan Ibu. Jangan hanya di Indonesia. Pakai apa? Medsos. Facebook, TikTok, IG. Setiap hari wajib posting. Bagaimana caranya? Anda beli buku di situ udah ada cara-caranya. Nge-share YouTube gimana? Ya, makanya itu saya bilang penting punya buku. Ini enggak. Kita mencoba kemarin Zoom, ya. Dan saya luar biasa melihat baru kita start itu udah ada start 30 sampai 40 yang aktif. Kenapa bisa? Jawabannya adalah karena ini bermula dari belajar apa yang dilakukan sebelum Zoom. Bapak dan Ibu Anda besok minggu depan aja Anda bisa kerahkan 30-50 orang Anda, tim Anda bisa ikut Zoom semua. Caranya gimana? Caranya Anda nongol duluan di ruangan Zoom. Ini lebar ikut Zoom, leadernya pada kemana? Anda adalah contoh teladan. Begitu Anda ada, setiap member Anda muncul, Anda sapa. Anda sapa. Ibu Nani, gimana kan? Ini kelihatannya makin cerah ini. Membernya senang nggak? Pasti minggu depan dia akan ajak lagi teman-temannya. Anda kalau tahu Bapak dan Ibu, hari ini kekuatan bisnis itu ada di online. Ayo kita gunakan itu. Minggu depan bagaimana caranya Zoom itu bisa menjadi 100, menjadi 200, menjadi 1000. Anda nggak usah susah-susah ngajak orang ke kantor jauh-jauh. Jadi saya kesedih kalau datang misalnya 20-30 nggak apa-apa. Kalau di kantor itu semangatnya lebih berasa lebih luar biasa. Tapi yang tidak bisa ke kantor kita jangkau dengan Zoom. Caranya baca petunjuknya di buku itu jangan dibeli disimpan di rumah. Ini ada udah beli buku udah dibaca belum sempat buka. Masa udah 2 minggu buka aja belum sempat. Sementara melihat TikTok itu udah melotong berjam-jam bisa. Nah, jadi sama. Kenapa Bapak dan Ibu Anda ikut acara ini tidak efektif? Tahu nggak kenapa? Banyak tidak efektif. Tapi apa yang efektif? Kalau dia membaca buku itu, di situ udah ada penjelasannya. Sebelum seminar kesehatan ini ngapain dulu? Ada di situ. Ayo kerjakan aja, ikuti aja. Nah di waktu acara ini ngapain? Itu udah ada petunjuknya. Jadi kalau Anda baca dan Anda kerjakan, Anda nggak usah 2 tahun, 3 tahun sini bolak-balik. Tapi duitnya nggak ada juga. Ayo kita share dalam 2-3 bulan ke depan. Anda buktikan diri Anda ada hasil di sini. Ya. Tapi kerjanya harus sistematis. Nah kalau Anda ingin ikut, kayaknya hari Rabu nggak bisa adanya Pak Betul, karena hari Rabu kita ada Zoom. Hari Kamis kita akan ada pelatihan bisnis untuk Anda yang tertarik ingin serius 2-3 bulan ke depan punya cuan bisnis. Tapi syaratnya Anda harus punya bukunya. Ya. Yang harganya kalau beli bukunya aja 10.000, kalau Anda nggak mau beli yang produk minimal. Kalau enggak ya percuma juga. Pembicara Anda, Pak Ketut, Pak Noto ngomong di sini, nah ulangnya juga kosong. Anda pasti lupa lagi. Tapi kalau ada sudah punya panduan, kita ajarkan gimana caranya. 2-3 bulan ke depan Anda sudah punya duit. 6 bulan ke depan sudah punya motor dari hasil bisa kalau Anda kerjakan. Yes. Karena ini tidak dibutuhkan orang hebat. Jadi jangan berpikir lagi, wah saya hebat nih, kami nggak butuh dan Anda tidak akan berhasil. Di sini tidak perlu Superman. Yang dibutuhkan di sini adalah super team. Supaya timnya terbangun harus ada duplikasi dan konsep sistematis untuk menduplikasi. Betul.
Jangan peduli Bapak dan Ibu, wah ini Pak Tom nih, dia udah SE, SH. Ini di format untuk semua. Beliau itu mau karena juga ingin membantu banyak orang-orang. Orang-orang apa? Nggak usah punya latar belakang pendidikan tinggi. Karena ini kita siapkan, kita buat konsepnya semudah mungkin. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang ingin segera nanti daftar, ya nanti kita akan kasih tahu ke Mbak Nanda untuk hari Kamis. Free kalau sudah punya bukunya. Kalau belum bayar 10.000. Nanti saya belikan sendiri bukunya, saya kasih nih bukunya nih supaya punya. Tekan dulu, itu menutup. Ya, Bapak Ibu sekalian, Slim Fit ini cara kerjanya itu sederhana seperti yang saya jelaskan tadi. Begitu Anda minum, ya ingat penjelasan di seminar-seminar sebelumnya, serat Slim Fit ini bisa mengembang maksimal berapa kali? 14 kali. Oke, itu sebabnya ketika Anda minum kok penuh. Kalau begitu, Anda butuh minum air putih siang hari yang cukup. Kalau hangat lebih bagus. Ya, kita butuh itu. Ya, jangan es. Ya, kalau es yaitu menciutkan lagi lambung dan usus Anda. Jadi yang hangat lebih bagus supaya dia lebih cepat bekerja dan aktif. Oke. Nah, dibutuhkan minum yang cukup. Ya, setiap selesai BAB minum lagi 1 gelas atau 2 gelas. Pengganti cairan yang keluar. Ya, itu akan membuat Anda cepat terdetoks dan fresh. Karena dia mengembang, jadi jangan takut kalau berasa penuh. Lambungnya merasa begah, nggak usah khawatir. Ya, karena memang dia sifatnya mengembang berkali-kali. Ya. Nah, kalau begitu berarti bagus untuk mereka yang ingin diet. Jadi kalau Anda yang ingin turun berat badan, minumlah sebelum makan. Kalau bisa 1 saset. Coba Anda bayangkan, makan siang jam 1, jam 11, nah jam 11 minum 1 saset, minum air putih 2 gelas. Penuh nggak perutnya? Penuh. Nah, kira-kira setengah jam lagi, minum lagi 1 gelas, makin penuh nggak? Ya, habis itu nanti makan juga nggak ada rasa selera. Jadi tujuan itu adalah supaya nafsu makan kita tertekan. Tapi Anda tidak akan kekurangan nutrisi saja. Karena di dalamnya juga ada nutrisi, kemudian Anda makan. Pilih-pilih yang sehat, dia akan memilih nutrisi yang sehat, cukup seimbang untuk Anda. Nggak otomatis. Walaupun sehari makan 1 piring, kan idealnya 1 piring nasi itu sehari udah cukup. Tapi ini makannya kalau nggak 3 piring, nggak. Apalagi malam tuh. Karena habis nambah lagi. Ya kan? Ya gimana nggak sakit? Tapi kita makannya sedikit. Nah, jadi kalau ingin turun berat badan, minumnya sebelum. Makin banyak minum, makin bagus. Contoh. Minum 1 saset, Anda ingin turun berat badan nih, minum 1 saset, setengah jam minum 2 gelas, 15 menit minum lagi 2 gelas, 15 menit minum itu aja udah kembung. Gimana mau makan? Kan tujuannya memang untuk supaya jangan makan. Tapi Pak, saya kan udah kurus, Anda nggak usah khawatir, dia nggak bikin, ini bukan buat pengurus. Jadi jangan ada yang berpikir, yuk minum sedikit nanti jadi kurus, nggak ada. Karena kurus itu artinya Anda kekurangan gizi. Arti kurus Anda kekurangan nutri. Arti kurus Anda nggak punya daging. Yang dibuang dia bukan daging, yang dibuang dia lemak. Sama racun-racun. Kalau Anda punya lemak di tubuh itu yang dibuang. Nah terus kalau Anda minum, nah, saya ingin nambah berat badan Pak. Nah gini cara minumnya. Anda makan dulu yang cukup. Kalau biasanya 1 piring, makan 1,5 piring. Oke? Selesai makan, baru minum Slim Fit. Tambah kenyang, tapi juga nanti badannya akan nambah. Ada buktinya? Ada. Mana tuh? Mana pasutnya? Ada ya? Ada tambah? Ini istrinya dari 42 kilo menjadi 52 kilo. Luar biasa? Luar biasa. Iya, jadi naik. Tapi dia nggak kelihatan gemuk. Enggak. Karena yang naik itu adalah otot dan tulangnya menjadi padat. Nggak mudah nyeri, nggak mudah patah. Oke, jadi kira-kira itu Bapak dan Ibu ya untuk bekal pembekalan Anda hari ini ya. Semoga ini menjadi pemahaman baru buat semua. Jangan lagi takut minum Slim Fit.
Kalau Anda merasa sembuh sebagai seorang suami adalah curang. Kalau Anda sehat, istrinya sakit. Betul? Betul. Tapi kalau Anda sebagai seorang istri, Anda sembuh nih, oh udah sembuh, diri sendiri sembuh. Nah suaminya ini sholat susah, itu curang. Kalau Anda sebagai istri sembuh, suami Anda juga harus sehat. Suami istri sehat. Kalau istrinya sakit, ya gimana suaminya bisa berfungsi? Sama. Istri udah lipstick tiap hari, suaminya sakit, untuk apa gunanya? Betul nggak betul? Jadi suami istri harus sehat. Kalau suami sehat, istri sehat, mertua harus sehat nggak? Ya kasih mertua. Ibu kita, bapak kita harus sehat. Anak-anak harus sehat. Semua ke depan harus kita kasih sedikit. Nggak ada duit, cari duit di sedikit. Susah, testimoni setiap minggu. Bisa dapat satu saset. Ya kan lumayan. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, tepuk tangan untuk Anda semua. Ya, Anda luar biasa dan saya berharap Anda semua bisa menjadi pion-pion dari Slimpit. Ya, jangan lemah untuk berbagi. Setiap hari cerita ke semua orang manfaat Slimpit. Kalau Anda sembuh, ceritakan ke semua orang. Share konten-konten, ya. Dan beli bukunya. Pastikan hari Kamis Anda bisa ikut pelatihan bisnis bersama Garland Reward. Tepuk tangan untuk Anda semua. Luar biasa Pak Andre. Saya ngiri kalau dia cerita produk. Saya nggak bisa kayak beliau ya. Sumpah, saya ngiri kalau beliau lagi cerita ya. Coba lagi dulu. Saya bawakan lagi hari Kamis kalau bisa saya wajib datang. Penting. Karena apa? Nggak usah terlalu moyo-moyo. Pokoknya gimana cara dapat uang tiap hari. Oke? Nah, kita berikutnya sambut ya orang luar biasa. Kayak butuh ketuanya juga ya. Oke? Kita sambut dengan tepukan meriah Bapak Sugono. Ini kalau menggunakan suara beliau kurang Abdul. Terima kasih Pak Dr. Andri Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa. Dan di belakang sedikitnya ya. Saya mau tanya yang baru pertama kali hadir ada? Coba ujung tangan. Nah, 2 orang selamat datang Ibu hadir di tempat ini. Ini tempat yang sangat luar biasa, membuat kita sehat dan membuat kita juga sehat secara ekonomi. Yang sudah lama nih, yang sudah berapa kali hadir? Banyak ya? Banyak. Terus juga ya, yang lagi salut nih Pak Andre, semakin hari justru ibu yang semakin semangat. Bapak-bapaknya gak tegak berdiri, bingung juga saya. Semakin hari semakin berkurang. Jadi kalah sama ibu yang semangatnya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya perkenalkan nama saya Sugono. Kebetulan profesi saya sebagai pengacara, advokat, dan saya punya kantor hukum ya, yang kantor sendiri, dan saya juga mendirikan satu badan yang bergerak di anti narkoba. Jadi saya bikin Badan Anti Narkoba Nusantara. Ini semacam ormas ya, LSM yang bergerak di bidang penyuluhan anti narkoba. Ternyata saya bikin itu ada manfaatnya juga untuk masyarakat dan untuk sedikit. Nanti saya cerita sedikit. Nah itu profesi saya ya, dan saya juga terima kasih Bapak sekalian hadir di sini, dan tidak salah tempatnya di tempat ini. Ini tempat yang luar biasa. Saya sudah 1 tahun lebih, ya. Kurang lebih saya sudah 1 tahun, ada 1 tahun lebih lah. Saya pakai ini. Saya ingin menyangkal dari cerita di luar, kalau minum Slimpit semakin lama, terus minum rutin, katanya akan jadi sakit. Kan ususnya akan tipis. Emangnya dikikis perut kita nih. Jadi ini persepsi yang salah. Saya dari pertama minum sampai hari ini tidak pernah tidak minum. Paling telat saya minum sehari 2 kali. Coba Ibu bayangin kalau saya 1 bulan habis 2 paket sudah 2 juta. Bayar. Ya, saya harus ngeluarin duit 2 juta tiap bulan. Tapi karena saya bergabung dengan Slimpit, saya nggak perlu bayar 2 juta, Bapak Ibu sekalian. Kayak tadi saya dapat 1 box gratis. Iya kan? Benar nggak? Itu saya pakai buat 10 hari buat saya. Kan sudah lumayan tuh, gratis tuh, ya. Jadi motonya Slimpit yang dibilang apa? Sehat, saya sudah sehat, alhamdulillah. Yang penyakit saya yang paling utama apa? Kolesterol, Pak, Bapak Ibu. Kolesterol saya 288. Kolesterol saya. Dan itu kalau sore ini sakit ini minta ampun deh saya.
tekanan darah saya hampir 200 dan pernah menyampai 200. Saya sampai sudah pusing gitu kalau jalan. Asam urat saya 11,1. Semua itu saya alami dan itu tersiksa banget. Saya suka beli obat kolesterol, obat darah tinggi, tidak pernah juga selesai. Hanya tempo-tempo ya turun dan naik lagi. Tapi dengan ketemu Sleepit, alhamdulillah semuanya normal kembali. Kemarin saya cek, saya punya asam urat pasien cuma 6,2. Hanya 11. Saya nggak bisa. Kangen nggak bisa nekuk, nggak bisa nekuk. Oh itu aku pakai. Asam urat. Kalau kaku kalau tidak, Tapi itu bisa. oh iya, udah keren ya. Baru kamu pegang yang lain juga bisa. Darah tinggi saya sekarang alhamdulillah 130, paling tinggi 140. Sudah jalan. Bahkan asam kolesterol di bawah 150. Hanya minum sedikit. Jadi saya sudah temukan di sini saya sehat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau sehat, ini tempatnya nggak salah. Jadi kalau dibilang minum tiap hari akan merusak usus, jangan tipis dan lain-lain. Itu faktanya tidak. Makanya saya bilang 1 bulan itu 2 paket saya pasti 2 juta. Nah kok saya bisa beli terus Pak? Alhamdulillah kan ada bonus Pak. Ada bonus sponsor, ada bonus apa lagi? Bonus pasangan, ada booster. Itu yang membuat saya kemarin siapa yang beli ya? Kok ada yang masuk ini? Saya nggak tahu Pak Nototnya, saya nggak tahu siapa yang beli, tapi saya dapat. Nah itulah yang namanya DSDP. Jadi saya dapat sehat, saya sudah dapat gratis, ya kan? Dan saya sudah beli motor MX Pak. Dari situ, MX mulai harganya 30 juta lebih, ya. Orang yang terbaru saya sudah pakai MX. Dan Sleepit, jadi saya sudah menikmati tiga-tiganya. Sudah saya buktikan Sleepit nggak bohong, benar nggak? Jadi berbahagialah kalau Bapak Ibu sekalian hadir pada hari di tempat ini, di tempat yang tidak pernah salah. Asal kita mau. Nah sekarang saya tanya, Ibu Bapak sekalian mau nggak sukses? Mau nggak berhasil? Nah kalau mau mesti punya satu, apa yang mesti punya? Kunci sukses. Apa? Mesti Bapak Ibu punya keberanian. Jangan disuruh coba bikin testimoni. Aduh Pak, saya nggak bisa ngomong. Saya nggak biasa di depan, nggak bergerak. Benar nggak? Suruh presentasi ke downline. Aduh Pak, saya mulai dari mana ya? Bingung, nggak bisa ngomong. Terus sudah datang ke downline. Wah, saya udah tua, capek. Ada lagi, masa sibuk nggak bisa. Itulah penyakit yang bahkan mengunci kita nggak pernah sukses. Percaya nggak? Karena belum apa-apa kita bilang nggak bisa, nggak mampu, nggak kuat dan lain-lain. Betul nggak? Itulah yang membelenggu kita, tidak akan pernah maju, tidak akan pernah sukses. Betul? Setuju nggak? Makanya mesti punya satu apa? Keberanian. Biar nggak bisa ngomong, maju aja deh, mau ngomong apa kayak? Mau assalamualaikum warahmatullahi, duduk lagi nggak apa-apa. Nggak doang ini kok kan? Bener nggak? Modal keberanian itu penting. Betul? Tapi kalau nggak pernah berani nyoba ngomong sama downline, pernah ibu bisa nyampein nggak orang? Pernah ibu bisa narik klien nggak atau apa downline? Kalau saya di hukum pasti bisa narik klien. Kamu bisa ngomong kan? Bapak ibu mesti bisa ngomong, ya bisa ngomong, mulai ngomong mau dengan siapapun, ngomong di rumah belajar. Suami dipanggil, duduk lo sini. Kalau nggak mau dengerin gua kasih bentar bang. Ya, dengerin gua ngomong ya. Itu kalau belum mau dengerin ngomong, kasih bonus 2 kali. Ya, itu kan orang langsung dengerin ya. Nanti kalau saya salah ngomong koreksi kan gitu. Kalau nggak masalah koreksi ya. Nah, belajar ngomong sama suami dulu. Begitu juga suami panggil istrinya, belajar ngomong, belajar menyampaikan. Bagaimana kita bisa cari duplikasi kalau kita nggak bisa menyampaikan? Ya, penting itu. Jadi satu apa? Keberanian, nekat, tekad harus ibu coba dari sekarang. Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian keluar dari pintu, ibu yang gua berani, gua mau ngomong sama siapapun, mau didengar nggak dengar gua ngomong, gitu. Ya, belum tutup kuping gua tetap ngomong. Gua usah pikirin. Kalau dia dengar dengan baik, diterima apa yang kita sampaikan, alhamdulillah. Maka malaikat yang kerja, bukan kita yang kerja. Jangan sombong. Kan gue hebat ngomongnya. Gue gagah, gue bisa jelasin sampai dia sehingga orang itu mampu. Bukan ibu yang hebat, malaikat yang kerja, yang bisa menyampaikan yang baik ke dia, dan dia cerna, dan dia ikut dengan apa yang ibu sampaikan yang baik. Betul nggak? Itulah kuncinya bersyukur. Yang kedua itu. Yang kedua harus kita bersyukur apapun yang kita hasilkan.
Ya, kita kerjakan sesuai dengan apa yang dijelaskan Pak Andri. Hari ini Pak Andri luar biasa menjelaskan A sampai Z. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian dididik dengan baik. Kalau kemarin apa ya snippet ya, nggak ngerti. Saya jujur Pak, baru hari ini 2 tahun Pak, 2 tahun. Nah, mungkin Pak Noto juga harus aku jujur Pak. Baru sekarang juga apa tuh guideline? Apa itu snippet? Bener nggak? Jujur aja. Nah, Bapak Ibu harus mulai besok. Nih baca dong nih depannya. Apa ini? Bahkan guideline snippet. Guideline itu apa? Hah? Snippet apa? Jelaskan. Kata-katanya udah luar biasa, ya, udah luar biasa. Gimana isinya? Ibu jelaskan tentang silimha, apa itu? Coba, mulai hari ini Bapak Ibu sekalian jadi bekali dengan baik. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Andre, Ibu Bapak sekalian disimak dengan baik, dimasukkan ke dalam pikiran dan hati, dan tadi keberanian, ikhlas dalam bekerja, maka menghasilkan sesuatu yang baik. Insya Allah itu akan terjadi Bapak Ibu sekalian, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian hari ini adalah orang-orang yang juara, dan orang-orang pasti bisa begitu. Bisa nggak nih? Bisa? Semangat nggak? Benar nih? Ya, mulai hari ini diterapkan kita berani ngomong, berani menghadapi siapapun, dan kita berani jalan keluar rumah untuk menyampaikan kebenaran tentang kesehatan. Betul nggak? Ini Bapak Ibu sekalian, Ibu berdakwah juga, jangan salah. Bukan ustaz aja berdakwah dipikir, oh ayo kita ke surga. Enggak. Ibu juga berdakwah menyelamatkan orang dari yang sakit. Karena ini tidak hanya untuk orang sakit, Bapak Ibu sekalian. Ini untuk menjaga kita selalu sehat. Betul nggak? Jadi siapapun bisa minum. Kita akan mencegah orang jadi sakit. Betul nggak? Jangan Ibu bilang, yang sakit Ibu samperin. Bukan, yang sehat pun ya harus minum ini. Kenapa? Kehidupan sekarang makannya gampang-gampang, fast food, ya, Kentucky, apalagi McDonald, semua yang dimakan tanpa serat, dan itu berisiko sangat tinggi. Cucu saya yang umurnya kelas 3 SD, Ibu mau tahu, kena gula darah, kelas 3 SD. Saya juga kaget sampai shock saya. Dia diagnosa gula darah. Dia alhamdulillah karena kakeknya punya selimpit, saya kirim selimpit. Pokoknya kamu pas libur sekolah, Sabtu libur, Minggu libur kan, dari hari Jumat dia sudah minum. Umur berapa Pak? Kelas 3 SD. Kalau sakit, nih Bu, kakinya korengan susah sembuh. Karena gula darah basah. Ya, saya kirim selimpit, saya suruh minum seperempat. Kalau anak kita seperempat nih Pak ya, jangan orang tua seperempat, pada nyambung Pak, ya kan? Jadi anak saya cucu minum seperempat. Ya sehari 2 kali, seperempat juga 2 kali. Dia pagi minum sebelum makan siang, nanti mau tidur. Alhamdulillah sekarang darahnya normal dan korennya kering. Tapi sekarang dia masih mengkonsumsi. Nah sekarang sudah separuh, minum separuh sekarang. Jadi cuma sekali aja, separuh sekali. Jadi satu saset itu kita biasa dua hari. Nah, alhamdulillah pakai ini aja sembuh. Dan dia tanya gurunya, kok sekarang nggak korengan lagi? Ya dikasih tahu. Ya, dan sekeluarga saya, Ibu Bapak sekalian, mengonsumsi kelimpit. Saya, istri saya, anak saya, itu saya minum kelimpit. Jadi saya keluarga besar dari sedikit. Saya harapkan semua di sini menjadi keluarga besar sedikit. Dan kita ayo kembangkan dakwah kepada orang-orang ada kesehatan yang lebih baik. Ya, inilah kesehatan yang lebih baik. Kita mencegah semua yang sebelum sakit itu sehat. Yang sakit kita sembuhkan dengan sedikit dengan izin Allah akan membantu kita beristighfar untuk menyembuhkan orang dari sakit, maka Allah memberikan kepastian untuk orang sembuh. Ya, kurang lebih itu aja dari saya. Mulai hari ini kita tetap semangat, berani ngomong, berani jalan, berani menghadapi orang. Insya Allah kita masuk sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bruno. Kata Pak Bruno sekali lagi, sukses diawali dengan saya lihat wajah Pak Marco udah pengen ngopi banget, jadi kita tutup ya. Kita acara tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau belanja di bawah ya, di mana? Oh iya, betul. Ya, betul. Pak, saya dulu di bawah.